kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial ya, dari mahasiswa lagi. Jadi selain dari dosen, dari tamu di luar itu, kami juga ada mahasiswa yang kompeten nih. Jadi selain mereka ini aktif jadi mahasiswa, mereka juga aktif di dunia bisnis atau usaha. Nah, bisa dikatakan usahanya itu masih baru ya teman-teman, tapi udah melejit banget dari segi penjualan dan namanya juga ada dari teman-teman kewirausahaan. Nanti bisa nebak nggak kira-kira siapakah mereka yang saya undang ini? Ada 2 orang teman-teman, cewek dan cowok. Langsung saja, ini dia ada Kak Ayu dan Kak Vio. Halo Kak. Bisa say hi dulu ke teman-teman, perkenalan, nama, prodi, sama semester berapa sih sekarang? Ya, saya dulu ya. Iya, ladies first. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dari Prodi Kewirausahaan semester 6 nih. Dan perkenalkan, nama saya Octavio Rizky Fernanda dari Prodi Kewirausahaan semester 6. Oke, jadi sama-sama semester 6 ya, karena emang satu kelompok juga. Nah, saya pengen kan udah kenalan, teman-teman juga pasti kalau misalnya udah tahu nanti enak lah kalau bisa mau akrab-akraban jadi enak. Udah perkenalan diri, saya pengen tanya nih Kak, kenapa sih kok bisa diundang ke sini? Kan pasti ada sesuatu yang menarik pastinya. Nah, tadi sudah disebutkan kalau misal menjalankan usaha yang awalnya masih baru juga, tapi udah melejit dari segi penjualannya juga. Kira-kira bisa diceritakan nggak ini bisnis apa, terus seperti apa sih awalnya? Siapa nih? Kak Ayu atau Kak Vio? Kak Ayu dulu. Awalnya dari tugas kuliah nih Mbak. Yang dari Prodi Kewirausahaan sendiri di semester 6 itu ada yang namanya mata kuliah Business Magic. Nah, di situ dosen pengampunya yaitu Pak Putra. Beliau memberi tugas untuk tiap kelompok membangun bisnis dari nol. Nah, kita kepikiran nih untuk membuat yang pertama kali itu idenya buat kain tekstil. Nah, kain tekstil tersebut sudah kita dalam 2 minggu itu kita riset pasar dan juga cari-cari customer. Dalam 2 minggu itu kita belum ada satupun yang nyantol gitu Mbak ya. Jadi belum ada yang kayak mau disuplai gitu ya maksudnya? Iya. Karena kendalanya yang pertama dari harga juga, terus yang kedua persaingan di sana sangat ketat gitu. Ini di area Gresik atau gimana? Dari Gresik sampai Babat Lamongan. Udah sampai sana ya? gitu, iya. Oke. Kemudian kita kayak mencari ide alternatif lah buat kita membangun bisnis ini. Nah, dari kelompok ada nih kelompok lain yang membuat bisnis tusuk sate. Jadi kita terinspirasi dari mereka gitu. Jadi awalnya bisnisnya itu kain tekstil. Terus berganti karena emang nggak ada customer, jadi ganti ke bisnis arang ini karena emang terinspirasi dari kelompok lain yang membuat bisnis tusuk sate. Dan saya mau luruskan juga, kami dapat saran dari teman yang tusuk sate itu. Jadi kami juga berterima kasih lah dengan kelompok itu. Yang namanya itu Satria Ihsan Nugraha. Terima kasih ya San. Terima kasih. Kak Sani ya namanya. Ya, Kak Sani. Ya, jadi dari rekomendasi teman coba aja bisnis arang. Iya. Soalnya kan kayak matching gitu kan antara tusuk sate sama arang. Apalagi waktu itu kalau nggak salah emang musimnya kurban kan ya. Iya, betul banget. Oke, setelah itu selain dari berarti sebelumnya meskipun ada mata kuliah ini nggak terfikirkan untuk bisnis arang ya? Belum ada sama sekali. Belum. Emang kain nggak ada customer, susah ganti arang. Tapi ada pendampingan nggak sih dari dosen pembimbingnya tadi Pak Putra? Pasti ada. Dan dari Pak Putra sendiri kita dibimbing langsung sama beliau, dikasih motivasi, dikasih saran-saran juga sama beliau, pastinya didampingi lah sama beliau. Nah ini kan bisnisnya kan bisnis arang. Ada namanya nggak sih? Namanya apa? Ada nih Wood the Charcoal namanya. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera nih biar teman-teman lebih jelas. Apa ada berapa macam ini? Ada 2 macam Mbak Vina. Apa itu? Apa aja? Yang pertama yaitu arang kayu asam sendiri sama briket heksagonal. Bedanya apa kira-kira teman-teman? Kalau arang asam itu tanpa cetakan, jadi langsung dari kayu. Bentuknya abstrak gitu ya? Ya benar. Nggak Sedangkan beneran.
Ya, sedangkan kalau briket heksagonal itu harus dicetak terlebih dahulu. Terus dari segi awet enggaknya awet yang briket pastinya. Iya, pastinya. Harganya juga Mahal Lebih mahal briket, briket. gitu. Berarti kemarin makanya penjualannya cukup melejit ya, soalnya emang waktu itu barengan sama kurban Idul Kurban Adha Idul juga. Adha. Dan ya selain itu teman-teman apakah nggak mengganggu waktu kuliah? Teman-teman kan kayaknya waktu itu kalau nggak salah berapa penjualannya Kak? Udah sampai berapa kilo? Udah sampai kurang lebih 1 ton, Mbak. 1 ton. Iya. Padahal dari tugas kuliah, tapi penjualnya sampai segitu, itu Iya. gimana tuh ceritanya? Teman-teman nawarin kemana aja tuh? Kita yang pertama itu menawarkan secara langsung, Mbak, ke restoran-restoran bakar kayak ikan bakar, sate-satean dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastinya memanfaatkan media sosial untuk promosi kita. Terlebih berfokus ke Facebook karena sebagian customer kita itu dari Facebook, Mbak. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak Iya, gitu ya? kita bergabung. Soalnya- Ya, kita bergabung di grup-grup lokal daerah Gresik gitu untuk promosi kita. Gitu. Berarti diutamakan daerah mana? Gresik sendiri, apa yang Lamongan juga ada pengiriman? atau Ada gimana? Lamongan, Gresik sama Lamongan kita. Gresik sama Masih, Lamongan. Iya. Berarti ini untuk pendistribusiannya sendiri teman-teman pakai apa nih? Soalnya kan sekali pengiriman kan nggak hanya sedikit ya, bisa dikatakan berapa ratus kilogram gitu kan. Nah itu kira-kira pakai apa? Kami untuk fasilitas awalnya menggunakan mobil pribadi saya sendiri. Jadi kalau semisal nih ada di waktu hari Selasa mata kuliahnya Pak Putra juga itu ada pesanan dan kami minta izin ke beliau untuk mengambil areng itu, dan beliau juga mensupport kami, memberikan apa ya, semacam motivasi juga untuk kalau Terus misal melakukan ini ya, supply ke mereka customer. jangan dibuat alasan lah kalau misal kayak ada waktu kuliah tapi kalau selagi dosen itu mengizinkan kenapa tidak kita ambil juga pada hari itu. Terus selain itu tim sukses teman-teman ini ada berapa nih? Satu kelompok itu ada berapa orang? Ada 4 orang, Mbak. 4 orang. Siapa aja tuh? Selain Kak Ayu sama Kak Vio ada siapa lagi? Ada Ina juga sama Liza. Oh, Kak Ina sama Kak Liza. Berarti Kak Vio ini ya Cowok sendiri. Iya, imam Iya. dari bisnis tersebut. Jadi harus bisa membawa ini apa cewek-cewek ini dalam usaha yang areng ini. Terus berarti rela gitu ya mobilnya kotor Kotor-kotor. gara-gara kena arengnya. Rela. Karena kan kita juga dapat cuan kan, Mbak. Iya, sih, kan cuan ada nomor juga. 1 ya. Iya, dan cowoknya menurut saya nggak kecil ya, soalnya dalam jumlah segitu penjualannya udah hebat sih teman-teman, semangatnya tuh keren banget. Oh ya, selain itu harapan teman-teman kalau misal bisnis ini ketika udah nggak kuliah, apakah ini diteruskan atau seperti apa nih? Pastinya diteruskan, Mbak. Soalnya kita udah banyak customer, kalau dilepas sayang banget gitu. Untuk Itu pakai kontrak nggak sih atau gimana ke customernya? Oh, enggak sih, Mbak. Jadi kalau semisal ada repeat order lagi Langsung chat. calling gitu Iya. ya. Tapi biasanya satu customer sekali order berapa kilo nih? Yang paling banyak waktu itu 125 kilo. 125 kilo sekali pengiriman. Iya. Itu dalam bentuk kayak karung apa udah pisah-pisah atau gimana? Karung, Mbak. Karung. Ada 2 tipe kami. Yang Apa itu? 25 kilo itu satu sak langsung. Mm-mm. Sedangkan kalau 20 kilo itu ada kreseknya lagi. Jadi per satu kresek itu 1 kilo. Oh, berarti ada yang tergantung customer ya? Iya. Misalnya Iya. apa minta yang sendiri-sendiri udah Udah diplastikin pasti. atau langsung kayak karungan gitu. Benar. Tapi order paling banyak itu di daerah mana? Gresik apa Lamongan? Gresik Utara sih, Mbak ya. Gresik Utara. Itu sasarannya apa itu? Rumah makan atau gimana? Rumah makan kayak sate-sate. Kan di Gresik Utara itu tempatnya pesisir, Mbak. Tempatnya bakar-bakar. Oh iya. Pesisir. Ikan bakar. Ikan bakar Iya. gitu. Nah, cocok nih buat teman-teman yang punya usaha terus pengen cari arang yang murah, termasuk murah nggak sih teman kalau di teman-teman? Murah. Murah, Murah ya daripada di lainnya. Lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh arang dalam jumlah besar, langsung aja calling Kak Vio atau Kak Ayu, nanti langsung siap kirim ke daerah teman-teman. Tapi teman-teman membatasi nggak? Minimal sampai ke Surabaya, Lamongan gitu aja, atau kalau misal ada yang order dari jauh bisa dikirimin atau enggak? Insya Allah masih bisa, Mbak. Masih bisa. Tapi untuk khusus daerah Gresik kami free ongkir. Oh, free ongkir. Iya, Iya. free Dan ongkir. jumlah banyak segitu terus udah kayak apa ya? Kotor-kotoran free ongkir. Benar. Itu
Kok bisa free ongkir gitu, enak banget loh. Harusnya kalau saya sih saya kasih ongkir ya, soalnya kan udah rela kotor-kotoran, terus jauh juga kan teman-teman. Ada yang rumahnya di mana aja nih? Surabaya. Kalau KI sendiri? Sidayu Utara ya. Kan sama aja tuh, dari Kak Vio dari Surabaya bawa mobilnya, pendistribusiannya kalau katakanlah tadi paling banyak kan sebenarnya di Gresik Utara. Pucuk ketemu pucuk gitu ya. Ada pakai ongkir terus nggak pakai, keren banget sih. Tapi sebelum itu teman-teman sebelum melakukan penjualan, teman-teman melakukan apa sih, kayak harus riset pasar kah atau ujung-ujung langsung jualan atau gimana? Yang pasti kami harus riset pasar juga untuk mengetahui kebutuhan di mana kebutuhan yang paling banyak. Dan ternyata terjawab di Sedayu itu. Di Sedayu. Dan kami juga riset harga juga di situ. Riset harga ya. Soalnya emang kalau kebanyakan di kota itu menurut saya harganya cukup mahal ya. Meskipun arah yang biasa nggak yang berikat itu cukup mahal, tapi di teman-teman kita di booth Karpol ini dia itu lebih murah. Boleh disebutin nggak sih harganya? Oh, untuk harga chat aja. Oh, ada Instagramnya nggak atau ada. Ada. Sesuai dengan judul. What's the charcoal? Oh, di Instagramnya ada berarti ya. Nanti mungkin Ada. bisa tanya-tanya ke Instagram aja teman-teman untuk price list harganya berapa aja, terus tipe arahnya, sama pengirimannya nanti boleh dalam bentuk langsung besar atau kecil-kecil diplastikin boleh. Dan ya selain itu ini ada kontaknya juga ya, kontaknya juga tercantum Kak Vio dan Kak Ayu, nanti langsung aja calling. Terus apa lagi ya, mungkin motivasi aja sih, motivasi buat teman-teman di luar sana. Meskipun teman-teman nggak berwirausahaan kan ya, pastinya harus, kalau misal emang pengen berwirausaha, apa sih motivasi apa yang harus teman-teman berikan? Ya terutama khususnya untuk berwirausahaan sih, karena kan emang prodi kita ya, soalnya saya sendiri soalnya saya sendiri dari berwirausahaan teman-teman. Nah, untuk menciptakan seorang entrepreneur itu seperti apa motivasi dari teman-teman? Untuk motivasi ya jangan pernah takut untuk mencoba lah. Seperti kami awalnya juga kain, ternyata pindah haluan ke arang. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Sebelum itu waktu tekstil itu nawarin kemana aja? Ditolak atau gimana? Menerima penolakan nggak? Alhamdulillah enggak, cuma pernah batal janjian. Oh, batal janjiannya, ngebatalin si customer. Iya, customernya. Teman-teman harus sedih gak sih kalau gitu? Sedih banget, udah jauh-jauh gitu ya kan. Jauh-jauh tapi akhirnya ini ya cancel gitu. Iya Pak, sekarang kan gantinya ada. Udah Masya Allah sekali. Alhamdulillah, ada berkah sendiri. Iya. Udah omsetnya kira-kira udah berapa nih? Udah nyampe berapa? Lebih dari 1 sih. 1 juta. Wah, Ya. lumayan lah, itu buat modal lagi, dikembangin terus aja nanti dapat mobil tuh. Buat pick up, Amin. Buat pengiriman, pendistribusiannya biar makin banyak lah ya. Soalnya kan kalau mobil kayaknya dari segi muatan kurang sangat banyak. Tapi kalau misal nanti bisa pakai pick up, muatannya lebih banyak, terus langsung sekali pengiriman bisa ke ini ke itu gitu kan ya, sekali pengiriman satu arah gitu. Berarti kalau misal daerah Surabaya belum ada? Masih belum, kami masih berencana untuk menguasai pasar yang ada di Gresik ini. Gresik dulu, baru nanti balik ke Surabaya. Kalau bisa di luar pulau juga gitu. Bawean. Luar pulau. Naik kapal loh. Naik kapal. Iya sih nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya emang Gresik udah luas banget nih, lanjut ke kota sebelah Lamongan. Tadi kan udah ya Lamongan. Terus Surabaya. Semakin banyak kota yang kita jangkau, mungkin nanti semakin besar juga nih. Atau misal bisa buka franchise nih teman-teman. Amin. Charcoal ini. Ini berarti teman-teman khusus, enggak sih, udah pernah nyoba nggak sih teman-teman pakai ini sendiri? Udah pernah sih Pak. Udah. Iya udah. Emang kelebihan dari arang yang lainnya ada nggak kira-kira atau apa Kak? Kalau arang asem ini itu kalau dinyalakan langsung nyala nggak nunggu, susah banget ya kan pakai tisu, terus pakai minyak. Kalau itu pakai apa namanya yang ini loh, anunya daging itu apa? Gaji. Iya, gaji gitu. Berarti nggak pakai ya? Nggak pakai. Berarti mudah dibakar, terus dari segi asap. Asamnya sedikit banget Mbak. Wah, jadi emang dari selain harga keunggulannya juga ada. Iya ada. Apa tadi?
mudah dinyalain, terus dari segi asap juga sedikit ya, nggak kayak yang lain. Cocok sih buat teman-teman yang punya usaha bakar-bakar, ikan bakar, sate-satean, atau yang lain yang berhubungan dengan arang. Langsung aja capcus join jadi customer apa ini? Wood Charcoal. Iya, nanti teman-teman bakal gratis ongkir. Benar. Soalnya paling suka itu sih gratis ongkir, udah dikirimin gratis ongkir bola. Enak banget sih. Oh iya, sekali lagi. Ini apa terakhir motivasi teman-teman ke Camaba biar nggak ragu join ke prodi kewirausahaan. Terus apa sih enaknya join di prodi kewirausahaan ini selain kita kuliah, kita juga belajar bisnis biar nanti ketika lulus itu kita nggak lagi cari pekerjaan tapi kita membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang. Gitu nggak sih emang? Benar tujuan dari gitu ya? prodi kewirausahaan banget sih. Iya, jadi tujuan podcast ini diadakan juga supaya teman-teman ini nggak melulu belajar di perkuliahan terus ujung-ujungnya cari kerja, tapi kita juga bisa nih membuka suatu bisnis, memberikan lowongan pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Jadi nanti gini, kalau misal lulus kita punya usaha yang kerja anak manajemen. Aduh. Oh, bener banget sih. Jadi baca di sana kalau misal mau ini ya mau daftar di universitas gak usah ragu lagi. Langsung masuk ke wirausahaan. Iya, nggak usah ragu karena kita pastinya belajar banyak lah tentang dunia usaha seperti apa. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang udah punya bisnis ya, udah punya bisnis tinggal dikembangin aja di sini. Kita punya banyak relasi, senior-senior teman-teman juga banyak banget kok yang udah punya bisnis, udah berkompeten banget lah tentang dunia berwirausaha. Terutama ada Kak Ayu sama Kak Vio nih, nanti bisa sharing-sharing. Apa nih? Menurut motivasi dari Kak Ayu sama Kak Vio untuk Camaba di luar sana? Dan ternyata di prodi kewirausahaan ini tuh diajarin bukan hanya teori-teori aja gitu Mbak, teori bisnis, tapi kita langsung terjun ke lapangan untuk membuat bisnis dari nol ya, seperti kita ini yang awalnya dari tugas kuliah sampai sekarang ini bisa melanjutkan bisnis kita areng ini gitu. Dan pastinya didampingi oleh dosen-dosen KWU. Diberi motivasi dan jadi nggak langsung diculno gitu aja. Tapi kan ibaratnya kalau bahasa Jawa diculno gitu aja teman-teman. Tapi kita dibimbing, benar-benar dikasih masukan, kasih saran, kasih semangat, kasih support penuh supaya kita tetap berlanjut lah di bisnis ini. Kalau dari Kak Vio sendiri gimana Kak Vio untuk Camaba kita Prodi KWU 2024 dan seterusnya? Ya, jangan ragu untuk masuk KWU karena awalnya saya juga belum punya bisnis. Tapi setelah terjun masuk ke kewirausahaan, kami diajarkan untuk gimana sih cara menarik pelanggan atau cara membuat bisnis. Dan di situ juga ada BMC yang kami gunakan juga untuk memulai bisnis ini. Apa itu BMC? Bisnis model Canva. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar di kewirausahaan, kita nggak hanya belajar melulu tentang dunia bisnis seperti apa, tapi kita benar-benar dari nol seperti apa cara kita riset pasar, terus cara mengetahui apa sih value proposition dari bisnis kita, contohnya di bisnis model Canvas gitu. Oke, teman-teman terima kasih atas sharing sessionnya hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang teman-teman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, terutama bisa memotivasi teman-teman yang mau buka usaha. Jadi kuncinya satu ya tadi, nggak usah ragu. Jadi harus berani, harus berani mencoba ya, nggak boleh malu. Terutama kalau promosi, jangan malu kalau misalnya nanti WA-nya itu full jualan, jangan malu teman-teman. Karena dari situ kita adalah langkah awal untuk membuka suatu usaha. Seperti yang dilakukan oleh Kak Vio dan Kak Ayu di bisnis Arang. Ya, namanya apa Kak? Wood Charcoal. Ya, ada Instagramnya juga, mungkin nanti bisa langsung di searching di situ, dilihat-lihat, di stalking, nanti langsung join sama Kak Ayu sama Kak Vio. Jadi customer disuplai tiap berapa minggu sekali sih biasanya pengirimannya? Kami setiap hari. Setiap hari pengiriman? Bisa. Setiap ada customer kita langsung kirim. Langsung siap sedia ya, siap siaga. Baik, sekali lagi terima kasih ya Kak Ayu sama Kak Vio telah meluangkan waktunya untuk sharing ke teman-teman. Semoga nanti harapannya di prodi kewirausahaan ini cabang-cabangnya makin banyak sehingga bisa menumbuhkan bibit-bibit pengusaha ya, entrepreneur ya. Seperti slogannya ini Islamic Entrepreneurship ya. Saya dulu teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa saksikan podcast kami Sapa UMG di YouTube kami Unmu Gersik Official. Terima kasih teman-teman. Semoga Sama-sama. apa yang teman-teman sampaikan bermanfaat. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.